Tapi bagi kita, gereja Tuhan ini bukan hanya 5 tahun, sudah 50 tahun. Ya saya kurang tahu kenapa gereja ini begini. Tapi saya ikut mulai 85, saya sudah masuk ke Medan. Waktu saya kuliah di Universitas Sumatera Utara, saya ikut di camp nasional, internasional di Gabajai. Saya masuk gereja Tuhan tahun 74. Ceritanya begini, kenapa 50 tahun kita? Karena dalam sejarah gereja Tuhan 1971 bendera Indonesia dibawa di musyawarah besar, mengumumkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara di dunia gereja Tuhan akan colok. Jadi waktu kepemimpinan saya, kita masukkan dalam tata dasar gereja Tuhan Indonesia dimulai 1971. Waktu itu belum ada nama gereja Tuhan Indonesia karena baru. Dalam proses itu 74 muncullah gereja Tuhan Indonesia. Kenapa 2 Oktober? Karena dalam tata dasar kita yang kecil, musyawarah besar kita 2 Oktober. Sekarang apa yang terjadi 1971, 1974, bukan berarti tidak ada hubungan dengan Cokro. Ada, maka dibuatlah yayasan. Baik apa? Disertasi saya 2015 tentang sejarah gereja Tuhan Indonesia. Saya tahu benar. Maka dalam tata dasar kita yang kita pakai, dulu gereja Tuhan Indonesia dimulai 74. Kita ubah berdasarkan sejarah itu. Gereja Tuhan Indonesia dimulai di Medan, dirintis di Medan tahun 1991. Dokumentik, terdokumen. Jadi itu saudara. Saya mau cerita 2001, waduh, saya dengan ribuan itu yang masuk di pagar itu. Supaya tahu kita kenapa sampai sekarang ini ada pemilihan juga. 2001 Kanada bertahan karena dalam sistem gereja Tuhan sebagai profesi bahwa kalau sudah ketua nasional itu haknya. Jadi dulu masih ingat ketua nasional diangkat oleh ketua internasional. Maka dalam musyawarah besar ini tidak ada cerita ketua nasional mengumumkan ketua wilayah Medan ini, ketua wilayah ini begini. Kemudian ketua wilayah apa kerjanya? Menentukan gembala gereja di sini ini, gembala mau kuncing ini, gelam. Itulah yang terjadi bagi kita. Makanya buku yang bukan dicetak itu sebenarnya, itu adalah diketik ulang dari LPA. LPA sudah lalu. Kita adalah CBL. Kenapa? Masih adakah kita? Banyak di situ komisi pertolongan pastoral. GKL, adakah kita GKL? Tidak. Kalau dalam sistem buku LPA seperti itu, musyawarah besar begitu. Jadi sedikit, saya tadi baru bilang karena Pak bilang ada WA, Kaleb, ada. Saya juga 5 tahun yang lalu juga begitu. Saya di internasional sebelumnya. Jadi saya baca dulu supaya bapak-bapak nanti habis itu nanti saya akan menyampaikan apa yang terjadi dalam hidupku sebelum bersini. Kenapa saya menjadi, saya pakai istilah ku kehendaki dalam Timotius itu, ku kehendaki menjadi pendiri. Nanti saya cerita. Ini dulu WA-nya. Bagus WA-nya. Saya pernah kerja di konsulat jenderal Amerika ya. Orang Amerika begitu ya. Jadi jangan lupa. Saya baca, ini bahasa Inggris. Saya tidak terjemahkan atau saya terjemahkan. Bishop Jebuang, I understand that election were held at the convention. You know this is not proper. You hold bishop. You hold bishop credential and you should have stood up and supported what I say in the video. I still consider Bishop Jendada the national position until I appoint someone else. Pak Mani masih tahu ini yang bahasa Inggris ini. Saya terjemahkan aja lah ya. Bishop kedua, saya mengerti bahwa pemilihan telah terlaksana di musyawarah besar. Anda tahu tidak tepat. Saudara memegang
Presidensial Bishop, dan Anda harus berdiri, seharusnya berdiri dan mensupport, maksudnya mendukung apa yang saya katakan di video. I still consider, saya masih mempertimbangkan Bishop Jendate Ketua Nasional sampai I appoint someone else, sampai saya mengangkat seseorang. Ya sudah biasa. Tahun 2001 mulai lagi setelah 2001 2006 kita akan pemilihan. Waktu itu saya belum ketua nasional atau diangkat dari ketua internasional oleh ketua internasional menjadi ketua nasional. Bishop lainnya, bishop itu sama dengan pendeta gitu ya. Saya 2001 saya sudah diangkat ketua nasional, bukan Indonesia, makanya salah sejarah kita. Saya diangkat menjadi ketua nasional Singapura Malaysia. Setiap 2 tahun diangkat, dan tahun 2004 saya diangkat ditambah lagi ketua nasional Myanmar. 2006 baru di-appoint saya sebagai ketua nasional Indonesia. Sekarang kan ada pemilihan waktu itu 2006. 2011 pemilihan, ada mereka. 2000 yang baru ada kan mereka. Saya dievaluasi. Jadi maksudnya dalam administrasi itu memang tepat. Saya belum berkomunikasi dengan Kaleb karena dia mungkin sedang tidur sekarang. Ya dalam waktu kita. Tapi saya jawab dia, Noted Bishop, praying for us. I will have communication of what has happened after closing this convention. Belum dibalas, belum dibaca, namanya tidur dia. Noted Bishop, saya terima WA-mu, berdoalah buat kami. Saya akan berkomunikasi dengan Anda, maksudnya dengan Bishop itulah, apa yang telah terjadi setelah penutupan musyawarah ini. Saya pasti komunikasi dengan dia. Boleh melalui WA, kami bisa tahu WA. Boleh dengan Zoom misalnya. Atau boleh saya ke Amerika. Amerika sudah terbuka bisa masuk orang lain dari luar negara. Tapi orang Amerika tidak bisa datang ke sini kecuali mereka mendapat kitas. Jadi itu saja. Saya tidak banyak komentar di situ, tapi saya sudah dikomunikasikan. Iya, saya juga setelah pengangkatan Pak Jendate, jadi buat dia National Overseas itu kartu. Selama 2 tahun biasa. Nanti habis itu dia menerima. Saya kan masih waktu itu di internasional, kan saya baru pulang dari musyawarah internasional. Jadi supaya kita berhenti. Sebenarnya tadi saya mau terang sama Pak itu, tapi makanya penerimaan kita dengan dia juga tidak seperti itu, bertanggung jawab. Saya di gereja Tuhan baru 5 tahun yang lalu. Saya tidak pernah buat salah. Menerima apa yang terjadi. Karena tidak akan terjadi sesuatu tanpa sepengetahuan Tuhan. Boleh memperbaiki kita, boleh menantang kita. Dan saya lihat, saya mau sedikit kesaksian. Sebelum saya sampaikan ada perkataan Tuhan bagi kita. Sebenarnya saya tidak. Sampai bulan 6, saya tidak pernah berpikir untuk menjadi ketua nasional. Kenapa? Saya punya pelayanan, pengelola oke, ketua SPT oke, segala macam lah. Tapi gereja ini bos, ini orang organisasi. Bapak-bapak, hati kita di sini. Saya nggak tahu, saya harus berdoa lagi nanti habis musyawarah ini. Kenapa saya ditempatkan bisa di musyawarah ini? Kita belum tahu semua. Tapi waktu saya baca bukunya saya. Menantang ini saya sudah tahu dalam logika apa akan terjadi begini. Tapi terakhir saya sampai ketika saya kuat dalam apa ya perenungan pribadi. Terakhir firman Tuhan berkata mengenai Yesus mengajak murid-murid. Dia mereka bertolak pada perahu itu. Dia sedang tidur Yesus karena capek. Untung aja kita tidak tidur semua. Tapi apa yang terjadi? Yesus ada di atas perahu. Waktu saya berdoa, bagaimana gereja ini? Dan dikatakan, goncang. Gelombangnya besar.
kerajaan Balak. Gelombang itu tenang. Saya karena Mama Moses baru datang, saya sendiri pulang dari India, saya di kamar saya. Saya nggak tahu kenapa saya ini. Salimogali. Saya sudah rekam. Ku dengar suara memanggil. Ikut salib. Itulah nggak tahu. Tiba-tiba saya dokumen. Sehingga saya yakin hari ini Tuhan sudah kenal. Saya beli jas ini, Pak. Saya sudah 5 tahun beli jas. 1 bulan yang lalu saya beli pun. Ini baru dipakai. Sepatuku pun baru dipakai. Ini pakai. Benar aja. Dan aku tak aku jadi pukul nasional. Maka kita akan berdoa terus. Haleluya. 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 Saya baca firman Tuhan karena ada orang Tiberias pulang ke Simorga. Nanti kalau mereka tidak dapat kapal malam ini, bisa tidur mereka di sana. Maka kebe. Kita baca buku Habakuk pasal 2. Tadi waktu ada itu saya teringat dengan buku ratapan, tapi kita bukan buku ratapan. Adalah dia menantikan pertolongan Tuhan. Itu saja tadi saya lihat ratapan 3:26. Puji Tuhan lah, ya. Nanti saya akan jumpa Pak Jenderal ini dengan mungkin pasti nanti. Kalau saya sebenarnya kalau ada begini, tahun 5 tahun yang lalu, setelah saya tidak berhasil, memang tidak berhasil, Pak. Sudah pasti, karena kita sudah penuh periode. Nanti saya ceritakan, Mama Moses ini marah sama aku. Jangan diceritakan itu, Pak. Sebelum seorang besar itu, kami pulang di rumah, saya ceritakan aja. Kami pulang ke rumah, tiba-tiba di rumah kami itu ada kipas angin di belakang di dapur. Terbakar. Saya bilang, tenang. Ya memang sudah begitu tanda-tanda dalam Tuhan ini, dalam sebagai pengikutan kita dengan Tuhan. Saya diam-diam saja, makanya saya tenang aja. Memang sudah dibuat 2 periode. Dan di masa saya, kan bisa saya buat juga sebagai itu, saya tidak boleh. Pasti Amerika suka dengan saya. Karena dia yang tahu hukum nasional. Makanya selama Bapak ini hidup tetap. Makanya dipilihnya kain Nenggora. Di situ persoalan bagi kita karena dikenalnya lupa kain Nenggora. Kalau saya terus betul nasional di situ, lupa nanti pelayanan pribadiku. Ini periode. Jadi saya sudah tahu. Jadi makanya saya tenang. Kami Pak Sitorus ini tetap mendukung sebagai DPR. Tidak saya pernah bilang masalah. Ini integritas ya. Saya bertanggung jawab dalam ini. Diriku ini ada 3. Bertanggung jawaban pada Tuhan, bertanggung jawaban pada orang sekitar kita. Saya bertanggung jawab kepada Pak Sitorus sebagai tuan gereja. Saya bertanggung jawab kepada Paulian. Semua gembala di sini, semua jemaat gereja Kudus di bawah sejajar dan setingkat, misalnya DPR, itu bertanggung jawab dengan sesama kita. Dan yang paling penting bertanggung jawab pada dirimu, pada diri saya. Saya kurang tahu kalau sudah beres ini musyawarah ini, nanti ada pasti jadi 9. Kan itu baru urusan kita. Maksudnya kita bisa pulang semua ini nanti tanpa apa. Tapi kalau itu terjadi, aku bertanggung jawab. Amin. Ya gimana sudah terpilih? Jadi gimana lagi? Anda nggak tahu kalau ada uang nanti lagi karena gembala. Berapa ratus duluan kan? Lebih COVID menurut saya. Tapi nggak apa-apa, Tuhan sudah sediakan. Kalau tidak nanti bintang lah, telepon ada bilang Jody Pereira. Tidak begitu, maksudnya bertanggung jawaban pada diri sendiri. Saya hargai ketika dilantik kita di apa kita bertanggung jawab dulu. Masa? Saya bertanggung jawab sama kalian ini. Setelah ditutup ini saya ceritakan. Dan supaya lebih bagus lagi,
Karena saya sudah 3 tahun melakukan gereja. Waktu musyawarah besar terakhir, bukan tahun yang lalu ya, saya masih hidup Pak. Bukan karena cokok. Waktu itu saya dari jadi lagi Amerika Pak. Saya diundang, saya dibayar ongkos 1 minggu. Kemudian 1 bulan setelah itu ada musyawarah besar. Saya bilang sama kali bisa, bukan bisa ikut, bisa kau kasih kamar sama aku, bisa. Aku ikut musyawarah besar. Saya isu di gereja Tuhan. I'm one of the bishops of Church of God Province. Saya ikut. Bukan wakil Indonesia, tapi waktu ada meja Indonesia saya di situ. Jadi jangan apa itu. Kita masuk firman Tuhan. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 3. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 3. Orang yang benar akan hidup oleh karena percaya. Saya baca, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian tuliskanlah penglihatan itu dan buktikanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesalahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Teks ini adalah buatan Habakuk. Tapi hari ini saya sampaikan ini, satu juga pernyataan bagi kita. Dalam penutupan musyawarah besar ini, dikatakan firman Tuhan, Habakuk berdiri di menara dan dia menyampaikan pengaduannya. Dia menyampaikan doanya, dia menyampaikan bebannya, dia menyampaikan sesuatu apa yang diperkatakan Tuhan. Leader, pemimpin, tugasnya itu bertanggung jawab kemana kita pergi. Itu leader. Gembala itu tugasnya menyatakan bahwa kemana ini jemaat gereja lokal ini pergi. Ya kalau memindahkan ini kan bukan aku ini. Saya tidak ada kita semua. Tapi pemimpin is a person to show the way. Bagaimana gereja Tuhan 5 tahun ke depan ini? Itu kerjaan. Itu tugasku di gereja ini. Dan saya menyampaikan kepada kita sebagai gembala jemaat, sebagai sekjen, sebagai bendahara, semua kita 5 tahun ke depan kemana jalannya? Kalau kita misalnya begini, nanti orang-orang Medan harus pulang ke Medan. Kalau misalnya longsor dari sini melalui perangkat terus ke tinggi, maka manajernya atau supirnya gak membawa kita ke situ. Tapi yang penting kita pulang ke Medan. Sama orang-orang dari Nias atau dari pulang ke Sibolga. Kalau misalnya ada longsor di sana, yang seharusnya melalui Tarutung ke Sibolga, dia harus lewat Sidempuan. Itu bukan kerja pemimpin, tapi tujuannya adalah Sibolga. Boleh melalui Kapsel, boleh melalui Tarutung, atau saya kurang tahu, atau ke Medan ambil pesawat. Tapi kita harus sampai ke Sibolga. Kita harus sampai ke Medan. Mau langsung melalui Tebing Tinggi atau melalui Tarakan, bisa. Atau melalui Nias, ambil pesawat ke Nias, dari Nias masuk ke Medan. Jadi gereja Tuhan 5 tahun ini, pertama kita akan melanjutkan apa yang sudah dilanjutkan. Tidak perlu ditanya lagi bagaimana terjadi penguji. Itu kerja kita. Yang berbeda adalah bagaimana menangani. Hanya itu strategi. Tidak bisa kita berkantor pusat kalau tidak selesai dengan itu. Hanya saya belum tahu ini, belum tahu aku ini. Nanti kita bicara dulu bagaimana. Gimana struktur apa ini benar ini tiap 3 lantai, 4 lantai. Tetapi kalau dibilang tadi Bapak Ketua Nasional, air bersih. Bagaimana saya jawab? Tapi itu kita teruskan. Saya 2 kali saksi. Air bersih itu kita ambil. Amin. Itu kerja kita Pak Ibe.
semua di sini. Lalu sepertinya sudah tercoreng di gereja Tuhan. Kalau bisa kita ambil ibu dari saya, kalau tidak 5 tahun depan aja. Terus menerus kita hanya meneruskan. Saya meneruskan ini. Visi tidak bisanya saya dalam 5 tahun ini berkata firman Tuhan kepada kita. Apa definisi visi? Kadang-kadang kita merencanakan sesuatu begini gereja, boleh memang benar. Tapi dalam firman Tuhan ada yang tepat di sini. Dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku akan meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Saya berdoa buat gereja Tuhan 5 tahun. Tadi tanda-tanda sudah terjadi, ada masalahnya. Saya tidak setuju. Yesus saja ada di perahu atau baturan goncangnya. Tapi ingat, Yesus yang membawa kita. Hanya karena kita tidurkan Yesus. Coba cakap-cakap dia. Jadi kalau mobil-mobil lagi, pasti dia tidak sampai tidur. Tapi kita sibuk cuma cakap seperti ini. Terlalu baru tadi Pak. 7:30 malam itu. Untuk si anak, untuk ketua wilayah sini. Pak, kira di tempat ini ada nyanyi di sini. Baru bangunkan. Aduh. Waktu dibangun baru baru tadi. Pasir J dengan benar. Kami baru susun tadi. Itu debat itu. Karena saya dibangunin. Coba tidak dibangunin. Aduh. Tidur. Yesus tidur. Sudah capek semua dalam pelayanan. Semalam baru tidur kami jam 3. Dan saya apresiasi musyawarah besar sudah terjadi semua. Apa yang kita sampaikan. Dikatakan aku mau berdiri di tempat pengaduanku, pengintaianku, berdiri tegak di menara. Ada menara doa. Ada menara kita, tempat kita mengadu kepada Tuhan. Pasti saya adukan ini sama Tuhan. Mengenai keadaan ini. Kemudian ketika kita menaruhkan dan meninjau dan menantikan. Pasti Tuhan tahu dong. Terbatas saya tahu. Hanya yang saya dengar yang saya. Dan secara logika saya tahu begini. Tapi saya apresiasi coba lihat itu. Masih pun. Dan itu juga yang berangkat karena mereka mungkin ada cara di Medan atau bagaimana. Ya nggak apa-apa. Jadi bagaimana mau maksa orang? Itu bukan kerjaanku. Itu bukan bagianku, bukan job deskripsi saya di sini. Kerjaanku hari ini menuntut musyawarah saya. Dan saya nanti setelah semua kami dilantik, doa berkata, pulanglah dengan berkat Allah. Itu yang kerjaan kan? Supaya semua pergi dari sini dengan damai sejahtera. Ada yang pergi di sini Bapak. Amin. Ibu. Lalu Tuhan menjawab aku. Demikian. Nah, ini saya mau ambil referensi dari bahasa Inggris. Apa yang dimaksud penglihatan itu? Dan ini menjadi satu pesan hari ini bagi kita. Bagi kita semua di tempat ini. Dikatakan firman Tuhan, lalu Tuhan menjawab aku. Demikian. Dia mengadu, dia berdoa, dia merenung firman Tuhan. Dia memikirkan dalam doa pribadi. Kita semua pasti ada. Saat teduh kita pasti ada. Kita baca firman ini biasa saja. Tahu kita dibuat kepala atau di dalam kepala. Tahu. Kita ahli-ahli khotbah, tafsir. Tapi firman Tuhan yang sama memberikan pesan yang berbeda. Karena firman itu hidup dan perkataan Allah. Hari ini diberi pesan oleh Tuhan kepada bapak-bapak semua gembala, semua kita di sini. Buatlah waktu mengadukan sesuatu.
meminta, Tuhan setelah bubas ini, gereja lokalku ini apa yang mau kulakukan Tuhan? Saudara bisa masak, saudara bisa kalau bawa mobil, saya bawa mobil, saya berdoa di dalam mobil saya, gak ada yang dengar. Saya berdoa, kalau saudara lihat saya, hari ini saya tidak olahraga karena ya gimana terlambat bangun. Saya olahraga sambil berdoa. Dikatakan dalam bahasa Inggris, and the Lord answered me. Dan Tuhan menjawab saya, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah. Persoalan kita tidak menulis. Saya di Singapura dengan Pak Yasu itu ada kami begini, mendengar Tuhan hidup dengan iman. Salah satu syarat membuat tesis kami begini. Pertama kau dengar Tuhan apa yang Tuhan berikan kepada ke depan. Kemudian tuliskan secara ilmiah di strata S2. Dokumen. Dan saya tulis. Memulai tesis saya ada hanya satu. Tuhan sedang berkeliling ke kota, ke desa. Dan dilihatnya dengan belas kasihan, dia digerakkan dengan belas kasihan. Maka dia melihat orang-orang itu seperti domba tidak punya kepala. Dan Yesus berkata, lihat tanah sudah memulih. Kemudian apa yang dikatakannya? Mintalah. Bukan jiwa yang diminta, Pak. Mintalah pekerja. Di Indonesia 80% orang yang belum percaya. Banyak kali belum percaya. Tak usah diminta, sudah ada di situ. Yang Yesus katakan, mintalah pekerja. Makanya sampai sekarang dan seterusnya saya terus melakukan berdoa untuk bekerja, dilatih dan diutus. Itu saja pengembalaan, puji Tuhan. Saya juga adalah seorang kepala, tapi intinya makanya kami sekolah terus. Baru-baru kami tamatkan sudah doktor. Gereja Tuhan juga ya, jangan sensitif sekali dengan gelar. Kita perlu di gereja ini juga. Gereja Pentakosta di Indonesia yang terkenal dengan sekolah kita, mereka sudah masuk semua. Kebutuhan zaman jangan sensitif sekali kita. Kita tidak bicara dengan WA, itu tahu itu dunia, tidak Pak. Kita terlambat, kita terus generasi kita. Satu ketika kami buat sekolah di Terantam Pak. STT supaya ada banyak istihad. Termasuk gereja Tuhan. David, Charles, siapa lagi? Si Joris, ibu ini. Sebenarnya rencana S1 kita ini yang sudah STH, kita pakailah gereja Tuhan untuk S2 mereka. Barulah STT jadi. Tapi apa gimana? Ini Bu, Mas Bill ini sudah S2. S2 S1. Dan bukan hanya pendeta gereja Tuhan, Pak. Sudah Bapak tahu Bapak ini. Semua dipilih, makanya kita di sana. Kenapa loh? Tapi bukan STT kita dia. STT lintas budaya. Ada lagi anaknya Pak Toma ya, Pak Asep ya. Ada Pak. Ada anaknya LM Pak Abah di situ. Coba kita pakailah ini gereja Tuhan Indonesia ini. Dan ini mau kita pakai Pak. Ibu Mas Dewi sudah S2 itu. Masukkanlah dia di Forlab. STT itu. Joris itu di S2. Pak David itu di S2 kan. Anaknya Pak Pak Papahan itu di S2 kan. Si Edison itu mana Edison? Mana kau Edison? Sudah pulang karena sudah pulang masih di S2 kan dia itu gereja Tuhan. Setelah itu masukkan di Forlab. Sudah ada Pak. Ini orang ini S1 di STB. Sudah dikasih mereka dibantu pemerintah 16 miliar dulu. Kami di situ bersama-sama kan. Ketuanya ini adalah dari Singapura. Tiba-tiba, ya memang itu Tuhan. Dalam doa Bapak kami, berikanlah kami makanan kami secukupnya. Secukupnya bagi saya untuk memberi makan 78 orang di STT tidak bayar uang kuliah, makan setiap hari 4 tahun. Dan 56 di panti. Sampai hari ini Tuhan sediakan. Tapi
saudara harus melihat ini. Tuliskanlah penglihatan itu. Nanti Pak Gembala pulang, Ketua Wilayah pulang, doakan Tuhan. Karena ini kan periode ini 5 tahun. 5 tahun ke depan apa ini Tuhan? Kalau dibilangnya mulailah gereja. Kalau saya mau bukan juga. Dalam 5 tahun ini target kita mengembangkan gereja di Kalimantan dan di Papua. Di Kalimantan 30 orang anak sekolah saya, tapi gereja Indonesia sudah dimulai oleh Suku Data, sudah ada Imanus di sana. Dan Papua, supaya waktu musyawarah bersama nanti bukan hanya yang putih-putih saja yang ada di sini. Ada sedikit yang hitam. Sama seperti musyawarah bersama internasional. Yang mana mau cari? Yang hitam benar. Kita bilang hitam kita ini, uang yang paling hitam hanya begini. Atau ada yang paling bilang, oh putihnya kulit-kulit. Kalah aku dengan orang Makau, Korea, kalah ini putihnya saya. Gereja Tuhan juga adalah gereja Tuhan sebab dari berbagai bangsa. Dan saya bukan ini. Ini saya dengar saya lihat ada dari NTT. Itu dia. Tapi 2 ini dulu saya umumkan. Nanti kalau dalam 2 tahun sudah berhasil kita umumkan lagi. Nanti musyawarah besar atau mukernas ke depan ada orang yang cinta di situ. Maksudnya kulitnya. Dan ada orang yang putih, itu orang Kalimantan Barat. Papua pernah kita ada gereja. Kita pernah saya umumkan. Ini sebagai bagian dari tulisan saya. Maksudnya tuliskanlah penglihatan ini. Saya waktu mulai Ketua Nasional, disitulah mulai kantor. Berapa? Mulai kantor. Di situ ada administrasi semua. Dan sekarang seperti jadi sekjen, bendahara, pegawai pusat. Dalam tanda kutip seperti full-time. Bekerja di kantor. Tapi kalau tidak dimulai dulu, kita ini meneruskan. Makanya ini nanti tidak akan terpusat. Tapi ini kan pemimpin. Ada satu orang yang jago. Jadi saya berbicara sama Yuli. Jago di situ. Kalau kita kan mau susu kemana? Beli kita dia. Secara atas. Aku nggak bisa Pak. Komputer aja pun saya walaupun saya tetap biasa-biasa. Orang-orang itu hebat. Ini kawan kita ini. Si John James. Pintar kan kau ini. Ini kita dibilangnya warna. Makanya baru aku dapat ini. Cuma ini baru dapat aku ini. Aku bukan tidak mau. Aku biasa aja mau. Tapi karena dibilang dari satu pakai ini. Ada cuma sudah siap dibuat tadi ini. Sudah kubayar kan cuma ini. Saya berapa? Sudah kubayar. Karena nanti dibilang nggak ada cuma. Ada cuma aku. Karena gereja Tuhan. Tapi jago kali bawa ini. Jadi kan uang ini. Berapa satu bayar cuma itu untungnya berapa? Itu kalau dipinta ini daripada saya mencari uang. Mau nggak dipakai lah orang ini. Ada ini Elin. Ini Elin. Sengaja ke bawah. STH-nya di anak serama yang bumi. S2 juga di situ. Baru-baru doktor Elin berkati. Yang politik ini sih nak mana? Ya, bukan jadi belum ada dokter. Jangan bilang enggak perlu lagi sarjana gimana? Coba Pak Ebel ini bisa menjadi sekun begini. Kalau tidak ada apa-apa. Ini Pak Onil ini gereja tulisannya kecil Pak di Batam Pak. Tapi menjadi sekun PGI Kepulauan Riau. Ini sekun ini terkenal ini bos. Ketua kami adalah Presiden AKBP. Sekun PGI. Pendeta Dr. Oniel Harep. Coba bayangkan di video lagi Pak. Ketua PGPI. Enak kan? Kuasa enak kan? Ya
Janganlah setiap orang punya ini. Tuliskanlah penglihatan ini. Pertama kebenaran. Pertama saya dengar. Saya dengar gereja Tuhan ini untuk bubas ini. Saya dengar. Tapi saya uji. Ini Moses kalau bilang ini bang boleh jas, memang nanti jarang beli baju. Namanya kali baju, pokoknya ganti ganti apa. Dan baru beli 1 bulan. Karena keganti aku. Buktinya kalau aku jadi ketua nasional. Ini perempuan ini. Aku mau pernah pakai apa namanya stol atau stela. Bawa aku stol yang seperti kau itu pun sudah tidak ada GTD di belakang. Pesan untuk juga Pak James ini. Kalau stela pengaruh ruangan Pak. Stola. Walaupun begini dokter mengenai istilah itu lebih pintar dari dia. Kita tanya lah yang lebih pintar. Jangan kita anti. Ini baru apa? Jadi 2 kali siswa. Ini stola tadi. Stola. Bukan stela kan? Aku tahu stela itu berharga. Iya benar. Jadi ini tahan juga saya dari pakai parfum. Inilah pisau. Tanya tadi sama ibu. Pakainya apa aku ini? Apa? Jubah lah. Jadi dibilangnya pakai lebih agak gagah. Tapi kemudian orang gak pakai. Nanti pulang seperti raja. Bahasa kiranya yang dipakai. Bahasa itu juga gak pakai. Sudah banyak apa? Sudah ada punya dia. Sudah ada punya bapak ini apa? Jubah. Tapi ada juga sekarang nih. Secara persyaratan memenuhi semua aturan gereja Tuhan. Jangan diambil orang kelemahan kita. Sebenarnya tidak perlu dicari-cari kelemahan. Saya sudah dalam otak ini, dalam hatiku ini sudah terpolahkan. Ketika Hizkia diumumkan, diberitakan oleh saya kau akan mati. Apa yang dikatakan? Bukan kita ampun Pak. Makanya saya sudah lupa. Aku diam beban diam daripada cakap. Dia bilangnya begini ketika dia dengar ini. Tuhan, dia membalikan kepalanya ke TV. Tuhan ingat yang banyak kulakukan kepadamu. Ampuni aku Tuhan, yang benar. Tapi yang dibutuhkan, ingat yang baik. Saya harus ingat yang baik dari pastor. Kemarin ini karena membuka diri, suaranya sama kan. Bukannya katanya waktu itu, Bapak ketumpir lagi. Bisa rupanya. Konstitusi. Jadi apa saudara? Baik semua kita ini, pasti mereka baik. Aku pernah ke situ dikasih makan. Karena itu boleh dibaik, kami pernah olahraga di apa? Di tempat rumah. Pasti ada ini baik waktu sebelum ini teleponnya saya. Padahal ini bapak ini bukan cakap ya. Tapi apa-apa, semua gereja Tuhan kan beda-beda Pak. Bapak ketua nasional sekarang. Dibilangkan tadi, kalau saya sudah dilantik dia agak lebih aman. Sekarang kan belum lagi dilantik. Kalau sudah dilantik dia adalah pendeta. Jadi dia harus apa ya? Tuliskanlah penglihatan ini, Bapak Ketua Wilayah, Gembala Sidang pulang, berdirilah di menara. Tuhan, apa yang kau mau sampaikan kepada kita? Kemudian dikatakan Tuhan menjawab. Kelemahan kita tidak menulis. Tuliskan. Saya tuliskan yang saya bilang tadi pada tanggal sekian September saya begini, saya baca. Sekarang masih ada. Maka saya tahu tak dulu ada. Tuliskanlah penglihatan ini. Kenapa ditulis? Sebentar lagi lupa. Tapi saya tidak lupa Kalimantan dan Papua. Saya sudah umumkan. Saya tidak akan lupa. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskan dalam bahasa Inggris. Kan kita bicara visi. Dikatakan
dikatakan di sini, and the Lord answered me. Tuhan menjawab aku dan berkata, write the vision. Yang saya dalam satu misalnya istilah-istilah visi itu adalah jawaban pengaduan kita dengan Tuhan. Yang kita lakukan, write the vision. Tuliskanlah penglihatan itu. Strategi di gereja beda dengan gereja saudara. Ada orang tanya sama saya, Pak Jiwa, bisa nggak semua kau ini ketua nasional ini didengar orang? Saya di Batam, saya buat satu BKD. Saya ketua pendeta Kota Batam ini. Saya ketua masyarakat dia Kota Batam. Saya kepala sidang di KTD Batam Misi. Saya ketua STT di bidang orang ini. Saya kan hanya ketua, pemimpin saya banyak staf. Di gereja saya 2 orang, Pak. Itu kerjanya. Padahal kecilnya kan pikiran suara. Tapi enak. Saya nggak terus ke komisioner sekali-sekali kan. Capek lah kita. Mengunjungi rumah sakit, waktu bahas semua begitu, iya, tapi ada orangnya. Nanti terbatas, Pak. Itulah manajer. Tuliskanlah penglihatan ini bagi ketua wilayah yang dilantik hari ini. Mau apa, saudara? Minta pengaduan maaf kepada Tuhan. Jadi pengukurannya apa yang terjadi sekarang? 10 gereja mau jadikan apa 5 tahun depan? Mau jadi 4 dari 10 atau mau jadi 20? Nah, kita akan ukur 5 tahun ke depan kita akan lihat. Salah satu tadi dibilang Pak Ajidato mengenai air bersih. Itu saya tulis dalam pikiran, nanti saya tulis gimana strategi. Tadi dibilang lagi fakta, ada gedung sudah dijadikan. Kemudian inilah. Kalau sebenarnya kalau Bapak itu terus kan gak ada pikiran saya lagi. Tapi kebetulan saya yang begini. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh. Setelah kau tuliskan, setelah kau dengar, sampaikan kepada orang. Ini loh, ini dalam hatiku lah, Pak Gembala, ini dalam hatiku di wilayah ini. Kita tahun ini punya kantor walaupun kecil atau besar. Ini loh, sampaikan. Kemudian dikatakan lalu, orang sampai lalu, ketua nasional mendengar, kemudian dia lalu, berarti dia mempunyai beban. Persoalannya semua penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikan lagi. Persoalannya kita ini kan menantikan ini. Tapi kalau dari Tuhan, pasti jadi. Pesan bagi kita semua, secara pribadi apa yang kita capai. Karena ini waktu hanya 5 tahun, kita rancang 5 tahun ini. Makanya saya nggak tahu kalau setiap, makanya bilang visi gereja Tuhan apa. Sudah dalam tanda membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan itu. Tidak perlu ada visi lain. Hanya kita melakukan apa yang terjadi. Pak Sekjen sudah begitu. Saya hormati dia masih Sekjen divisioner. Siapa? Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau berkata kepada kami, biarlah kami rajin-rajin untuk pergi ke menara, untuk mengambil waktu saat teduh, berdiri dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan dengan itu kami dengar apa yang kau katakan sebagai jawaban pengaduan kami. Yang kami tulis, kami akan sampaikan kepada setiap orang. Dan kalaupun itu menantikan kejadiannya, itu bertanggung, tapi pasti itu terjadi. Karena Tuhan yang menyampaikan dan menjawab kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.